Rismon mendayung di antara dua karang yang tajam. Di satu sisi dia mendayung di antara karangnya Pak Jokowi, tapi di sisi yang lain dia juga mendayung di antara karangnya para pendukung Pak Jokowi, yang hari ini sudah ada tim yang pulang dari Jepang mendapatkan fakta-fakta terkait dengan ijazah dari Yamaguchi, dan saat ini sedang berproses di Polda Metro Jaya. Artinya yang mau saya katakan adalah Rismon berusaha keluar dari laporannya Pak Jokowi dan akan segera mendapatkan RJ, karena kita lihat kemarin sudah ada pertemuan dengan pihaknya Pak Jokowi, kuasa hukumnya juga. Bukan berarti beliau akan tidur nyenyak juga. Setidak-tidaknya menurut saya Bang Rismon bisa menghadapi dua laporan pidana baru. Oke Bang, Bang Gofur, gimana nih Bang, posisi Rismon yang setelah pindah haluan ini, posisinya di dalam berkasnya laporan ini gimana Bang? Laporan Jokowi ya? Kenapa Mas? Itu kan bagus tuh kan? Ya. Rismon mendayung di antara dua karang yang tajam. Di satu sisi dia mendayung di antara karangnya Pak Jokowi, tapi di sisi yang lain dia juga mendayung di antara karangnya para pendukung Pak Jokowi, yang hari ini sudah ada tim yang pulang dari Jepang mendapatkan fakta-fakta terkait dengan ijazah dari Yamaguchi, dan saat ini sedang berproses di Polda Metro Jaya. Artinya yang mau saya katakan adalah Rismon berusaha keluar dari laporannya Pak Jokowi dan akan segera mendapatkan RJ, karena kita lihat kemarin sudah ada pertemuan dengan pihaknya Pak Jokowi, kuasa hukumnya juga. Bukan berarti beliau akan tidur nyenyak juga. Setidak-tidaknya menurut saya Bang Rismon bisa menghadapi dua laporan pidana baru. Yang pertama terkait dengan ijazah Yamaguchi yang sekarang sedang berproses, dan yang kedua ketika Bang Rismon mengubah hasil penelitiannya secara drastis dalam waktu yang sangat cepat, dan itu dilakukan secara subjektif, bukan objektif. Seorang peneliti itu boleh mengubah hasil penelitiannya, tetapi harus berdasarkan data objektif. Yang dilakukan Bang Rismon mengubah hasil penelitian bukan berdasarkan data objektif, tapi berdasarkan subjektifnya dia. Ya, itu yang tidak dibenarkan di dalam suatu ilmu pengetahuan. Ya, apa itu? Yaitu adanya dugaan tindak pidana mengubah hasil penelitian. Yaitu apa? Memberikan keterangan palsu di sidang citizen lawsuit yang dapat diancam dengan pasal 373 KUHP yang baru. Jadi ketika beliau mengubah hasil penelitiannya secara drastis, ingat itu mengandung konsekuensi hukum, dan seseorang itu tidak boleh mempermainkan hukum semaunya dia. Dia tanggal 18 Februari 2026 memberikan keterangan di bawah sumpah di peradilan umum, yaitu di Pengadilan Surakarta, di dalam persidangan gugatan citizen lawsuit, dan kemudian setelah itu dia ubah lagi hasil penelitiannya, maka itu akan mengandung konsekuensi bagi Bang Rismon. Artinya saya melihat bahwa langkah yang dilakukan oleh Bang Rismon itu tidak bisa secara hukum membebaskan beliau 100%. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita bertanya, kenapa detik-detik terakhir ini Bang Rismon mengubah hasil penelitiannya? Menurut saya ada the invisible hand, ada tangan-tangan tak terlihat yang memberikan intervensi kepada Bang Rismon, dan tangan-tangan tak terlihat itu bisa ada di dalam lingkaran internalnya dia, berupa mungkin para kuasa hukum yang mendampingi, kemudian juga ada pihak eksternal yang mempressure, memberikan ketakutan, sehingga secara tidak sadar Bang Rismon harus mengikuti apa yang mereka skenariokan. Jadi saya lihat apa yang terjadi dengan Bang Rismon itu tidak murni objektifnya dia, tetapi subjektifnya dia juga didukung dengan adanya the invisible hand yang bermain untuk
mengarahkan Bang Rismon supaya segera melakukan RJ dan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Abang sebelumnya pernah mengadvokasi, ada tanda-tanda ini kelihatannya agak berbalik arah nggak sih sebelumnya jauh? Oh, ini perubahannya sangat radikal. Dan perubahan itu kan terjadi beberapa minggu belakangan ya. Memang saya selaku kuasa hukumnya Bang Rismon saat itu sudah berakhir sebelum gelar perkara khusus. Jadi saya ini mantan kuasa hukumnya Bang Rismon. Ya, mantan kuasa hukumnya Bang Rismon. Nah, saya lihat memang setelah gelar perkara khusus pada saat ijazah itu ditunjukkan dan kemudian ada narasi dari pihak sebelah bahwa ada emboss, ada watermark, ada lintasan stempel, padahal yang saya lihat pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada. Karena saya melihat loh. Ya, saya pelaku di dalam gelar perkara itu. Ya, saya pastikan tidak ada emboss, tidak ada watermark, tidak ada lintasan stempel. Tetapi kemudian ada narasi-narasi yang dibangun dari kubu sebelah bahwa ada emboss, ada watermark, ada lintasan stempel, dan kemudian juga ada tekanan terhadap Bang Rismon berupa LP yang dilakukan oleh para relawan. Mungkin itulah yang membuat Bang Rismon akhirnya harus mengubah sikap hasil penelitiannya dan kemudian pilihannya untuk tidak lagi berada dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah berubah ini kan Bang Rismon pernah menyatakan akan menjadi kubu, jadi lawan dari Rais Nurul. Nah, itu berefek hukum nggak? Iya, saya kira itu adalah poin-poin kesepakatan mungkin di dalam RJ. Karena RJ itu kan, iya dong. Karena syarat RJ itu kan harus ada kesepakatan, harus ada ganti kerugian loh. Mungkin ganti kerugiannya bukan uang, tetapi ganti kerugiannya adalah memulihkan nama baik Pak Jokowi dengan cara apa? Ya, menjadi apapun yang diperintahkan atau yang dituangkan di dalam kesepakatan RJ itu. Apapun yang diperintah. Ya, itu pasti. Sebenarnya RJ itu udah keluar dari sebenarnya. RJ itu kan gini, RJ itu enggak, RJ itu sudah dilakukan. Jadi harus dibedakan antara RJ dan SP3. Enggak, saya dengar kabar RJ-nya belum keluar gitu maksudnya. Iya, kemarin kan udah pertemuan. Ya, udah pertemuan dan kesepakatan. Jadi gini, RJ itu basisnya adalah kesepakatan tertulis. Hasil kesepakatan tertulis dengan syarat-syarat pemenuhan. Misalnya, pelaku atau seorang tersangka bersedia melakukan A, B, C, dan E kepada si korban. Itu dituangkan di dalam apa yang disebut dengan surat kesepakatan perdamaian. Surat kesepakatan perdamaian itu kemudian nanti dikirim ke penyidik. Saya pikir surat kesepakatan perdamaiannya itu sudah dibuat dan sudah dalam proses ke penyidik Polda Metro Jaya, dan kalau itu sudah sampai di Polda Metro Jaya ya mungkin 1-2 hari udah keluar. Saya kira sebelum lebaran lah SP3-nya akan keluar. Jadi harus dibedakan antara apa itu RJ dan apa itu SP3. Ya. RJ itu restoratif justice. Kesepakatan menyelesaikan perkara pidana dengan perdamaian yang dituangkan di dalam surat kesepakatan perdamaian bersama, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian dasar dari RJ itu suratnya disampaikan kepada penyidik. Baru disitulah keluar SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, itu. Oke, Bang. Gimana Bang tanggapannya Bang? Nah, ini aktivis muda kita. Salah satu penggemar ijazah Pak Joko Widodo. Saya cuma mengingatkan aja Bang untuk Bang Rismon. Bang Rismon, sebetulnya Anda nggak sadar tuh. Anda ingin keluar dari kandang macan, tapi masuk di dalam kandang buaya tuh. Ini Anda nggak pikirkan itu. Nah, akhirnya yang terjadi seperti ini. Bukan mendapat sesuatu yang baik, tapi mendapatkan justifikasi di labeling sama masyarakat pengkhianat akhirnya. Itu aja Bang Rismon, Anda coba dipikir ulang, kalau masih bisa kembali. Kalau memang nggak bisa ya berarti Anda sudah mengambil keputusan yang final. Itu hak Anda, kita juga harus menghormati. Makasih.